Berlatar tempat di sebuah pulau terpencil, terlihat seorang penyanyi bernama Nora yang sedang tampil di hadapan seorang pengusaha bernama Alvarez. Alvarez yang sangat terkesan dengan suara Nora, ia pun memberikan tepuk tangan dan memintanya untuk duduk bersamanya satu meja. Gracias. Yang mana di sini Alvarez juga menawarkan agar Nora mau menetap tinggal di pulau ini, dan bekerja sebagai penyanyi di sebuah klub miliknya, dengan bayaran 3 kali lipat dari yang ia dapatkan di Los Angeles. Mendengar itu, Nora pun sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Alvarez. Namun saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba saja salah seorang pelayan yang bernama Akim tak sengaja menumpahkan minuman ke baju Nora. Dan yang sangat mengagetkan, di saat itu juga Tuan Alvarez langsung menghabisi Akim dengan pisau tepat di depan Nora, sehingga Nora yang melihat itu pun hanya bisa terdiam seperti patung. Apologies, where are my manners? Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan dua orang pria bernama Mark dan Alex, yang sedang bersiap melakukan transaksi narkoboy dengan kelompok gangster. Saat transaksi itu berlangsung, salah satu gangster tersebut menodongkan senjata kepada Alex dan memintanya untuk menyerahkan semua uang yang ada di dalam tas. Namun yang tidak mereka sadari, ternyata Mark dan Alex adalah agen khusus LAPD yang sedang menyamar untuk menangkap mereka. Setelah menyelesaikan tugasnya, Mark tiba-tiba mendapatkan kabar buruk dari sang ibu bahwa adiknya yang bernama Akim ditemukan tewas di pinggir pantai. Mendengar hal tersebut, Mark pun langsung berangkat kembali ke pulau tempat di mana dulu dia dilahirkan. Yang diketahui, Mark sudah 7 tahun tidak pernah pulang semenjak bercerai dengan sang istri. The devil does not strike at us from afar. I can remember the day Akim was born. Saat di pemakaman sang adik, Mark kembali bertemu dengan mantan istrinya bernama Akilah yang mengucapkan rasa belasungkawa. Dan di sana ia juga sempat bertemu dengan Tuan Alvarez, namun Mark masih belum mengetahui kalau Alvarez adalah si pembunuh adiknya. For you, please let me know. Please. Sorry son, I didn't get a chance to clean the house. Sekembalinya ke rumah, Mark mencoba bertanya kepada ibunya apa sebenarnya yang terjadi kepada Akim. Namun si ibu mengatakan kalau dia juga tidak tahu, tapi yang jelas di pulau ini sudah banyak berubah semenjak Mark pergi tinggal di kota. Di mana sudah sering terjadi kekerasan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh para gangster. Mendengar itu, Mark pun berjanji kepada ibunya kalau dia akan mencari si pelaku. Just trust me. Get some rest. I'd like you to have it. Mark kemudian mendatangi kantor polisi untuk mencari informasi, dan di sana Mark bertemu dengan teman lamanya bernama Nate yang sekarang menjadi kepala polisi. Nate mengatakan kalau dia sudah melakukan penyelidikan tapi masih belum menemukan petunjuk dan dia butuh waktu agak lama untuk menyelesaikan kasus ini, karena dia tidak memiliki anggota yang dapat diandalkan untuk membantunya. Namun Nate meyakini kalau kemungkinan besar Akim tewas akibat terlibat perkelahian dengan kelompok gangster. Karena semenjak Mark pergi 7 tahun yang lalu, kejahatan demi kejahatan terus meningkat di pulau ini. This is gonna take some time. The drug traffic is way up. That's everything from the table. Alright. Selesai dari kantor polisi, Mark kemudian mampir ke dojo untuk menemui Akilah mantan istrinya. Di sana Mark mendapatkan informasi kalau ternyata Akim bekerja sebagai pelayan di sebuah klub milik seseorang bernama Alvarez. Yang diketahui, Alvarez adalah seorang mafia yang memiliki banyak bisnis, dan bahkan kurang dari 4 tahun dia mampu mengendalikan ekonomi di pulau ini, hingga banyak warga yang terpaksa bekerja dengan Alvarez. Unfortunately, yeah. It have to do with that game. This guy, Manuel Alvarez. Setelah mendapatkan informasi itu, Mark pun langsung mendatangi Alvarez yang saat itu sedang berada di sebuah kafe miliknya. Dengan nada yang mengancam, Mark bertanya kepada Alvarez siapakah yang telah membunuh adiknya. Alvarez pun berbohong dengan menjawab kalau kemungkinan Akim tewas karena terlibat perkelahian dengan kelompok gangster. Karena diketahui, Akim sering nongkrong bersama dengan kelompok gangster yang berasal dari utara. Di mana Alvarez juga memberikan alamat gangster tersebut kepada Mark jika dia ingin mendapatkan informasi. Namun saat Mark pergi dari sana, Alvarez menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Mark.
Sementara Mark sendiri terlihat menemui teman lamanya yang bernama Carlos untuk mengambil perlengkapan senjatanya yang dulu pernah ia titipkan. Carlos mengatakan kalau senjata itu ia kubur di suatu tempat sesuai dengan permintaan Mark, yang kemudian Mark pun langsung membongkarnya. Sehingga terungkap ternyata dulunya Mark adalah seorang pembunuh bayaran sebelum kemudian bergabung menjadi pasukan elit. Malam harinya, Mark pun mendatangi tempat tongkrongan para gangster sesuai alamat yang diberikan oleh Alvarez. Dan dengan santainya, Mark masuk lalu mematikan musik yang membuat emosi semua orang yang ada di sana. Namun Mark mengatakan kalau di sini dia tidak ingin cari masalah, melainkan hanya ingin mencari informasi mengenai adiknya. Tapi bukannya mendapatkan informasi, Mark malah ditodong senjata oleh satu dari mereka, sehingga terjadilah perkelahian. All I want to know is... Karena gagal menghabisi Mark, Alvarez kemudian memerintahkan anak buahnya menculik ibu Mark, untuk mereka jadikan sandera. Setibanya di rumah Mark, anak buah Alvarez pun menyelinap memasuki kamar dan melepaskan beberapa tembakan ke arah tempat tidur, namun ternyata itu bukanlah Mark atau ibunya melainkan hanya bantal. Saat memeriksa ruangan, salah satu dari mereka menemukan foto Mark bersama mantan istrinya, yang kemudian ia pun mengambil foto tersebut. Sementara Mark sendiri, ternyata menyembunyikan ibunya di rumah Akilah, karena dia sudah tahu bahaya yang akan ia hadapi. Di sisi lain, Nate yang sedang melakukan penyelidikan di TKP sebelumnya, ia juga mendapatkan kabar bahwa baru saja terjadi penyerangan di rumah Mark, yang kemudian ia pun langsung menuju ke sana. Dari semua kejadian ini, Nate pun mengetahui kalau semua ini adalah ulah Mark yang memancing keributan dengan para gangster. Dan Nate menyarankan agar Mark menghentikan semua ini, jika dia tidak ingin berada dalam masalah besar. Namun Mark menjawab, kalau dia tidak akan berhenti sebelum ia menemukan siapa pembunuh adiknya. Dan kalau perlu, dia juga akan membersihkan semua penjahat yang ada di pulau ini sebelum banyak korban yang berjatuhan. Di mana Mark juga meminta Nate untuk memilih, ingin membantunya atau justru membela para pembuat onar yang ada di pulau ini. Nate yang jelas akan berpihak kepada Mark, ia lalu memberitahu kalau dia mendapatkan informasi dari informannya, bahwa ada seorang saksi mata bernama Nora yang melihat langsung saat Akim dihabisi. Dan diketahui, Nora tinggal di sebuah motel milik Alvarez yang terletak di dekat gereja. Her name's Nora. She's staying at the motel by the church. Keesokan paginya, terlihat Alvarez sedang menghukum 3 orang anak buahnya karena telah gagal menghabisi Mark. Di sini salah satu anak buahnya itu memberikan foto Mark bersama Akilah dan berharap Alvarez mau mengampuninya. Namun Alvarez yang memang kejam, tetap saja menghabisi anak buahnya tersebut. Sementara di sisi lain, Mark mendatangi motel tempat tinggal Nora untuk mencari informasi. Di mana pada awalnya Nora tidak mau membukakan pintu, namun saat Mark menunjukkan kartu identitasnya Nora pun mau menerima Mark masuk. Just look, calm down. Mark lalu membujuk Nora untuk memberitahukan siapakah pembunuh adiknya, dan jika Nora mau buka mulut, maka dia berjanji akan membantu Nora keluar dari pulau ini dan kembali ke Los Angeles. Merasa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kabur, Nora pun akhirnya memberitahukan kalau yang membunuh Akim adalah Alvarez, dan mulai menceritakan semua kronologinya. So sorry. Some ran on me. Alvarez. When can you get me out? Setelah mendapatkan info itu, Mark pun menepati janjinya untuk mengeluarkan Nora dari pulau ini dengan dibantu oleh Nate. Nate kemudian mengantar Nora ke pelabuhan dan memberikan tiket pesawat menuju ke Los Angeles, yang mana di sana sudah ada rekan Mark yang bernama Alex menunggunya di bandara. Sementara Mark yang baru saja pulang ke rumah Akilah, mereka tiba-tiba saja dikagetkan dengan kedatangan anak buah Alvarez. Dan dengan cepat, Mark pun langsung membawa Akilah dan ibunya kabur melalui pintu belakang, yang kemudian dikejar oleh anak buah Alvarez.
Di sini Mark berhasil menghabisi satu dari mereka, dan dia juga menghubungi Nate untuk meminta bantuan. Setibanya di sana Nate pun langsung terlibat baku tembak, yang pada akhirnya anak buah Alvarez memilih untuk kabur. Mark kemudian meminta Nate menemuinya di dekat pabrik gula tua malam ini, untuk mengatur rencana mereka selanjutnya. Sementara sekarang, ia akan membawa Akilah dan ibunya ke tempat yang aman. I'm happy with that. Thanks, Yvonne. Kemudian Mark menitipkan Akilah dan ibunya di rumah Carlos, sedangkan dia sendiri akan pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Akilah yang takut terjadi apa-apa kepada Mark, ia malah memaksa untuk ikut. Yang pada akhirnya, Mark pun terpaksa membawa Akilah pergi bersamanya. To be there for you two. Could do to help. Di tempat lain, Alvarez yang mengetahui Nora telah kabur, ia pun sangat marah dengan karyawan motelnya dan bahkan menghabisinya dengan racun. We could be in real trouble here. Alvarez dan istrinya pun sangat panik, karena mereka takut jika Nora akan bersaksi di pengadilan internasional atas kejahatan yang dilakukan oleh Alvarez. Mendengar kegelisahan mereka, tangan kanan Alvarez selalu memberitahu kalau dia memiliki sebuah ide agar mereka bisa kembali mendapatkan Nora. Alvarez yang sangat emosi, meminta tangan kanannya itu untuk segera melakukan apapun ide tersebut. He is. But we have a card to play. Because if they have her, Malam harinya, terlihat Mark dan Akilah yang sedang menunggu kedatangan Nate. Tidak lama kemudian, mereka pun melihat mobil Nate datang namun Mark merasa ada yang aneh. Dan benar saja, di sana Mark mendapati Nate sudah dalam keadaan luka parah, yang kemudian disusul dengan serangan dari anak buah Alvarez. Mereka akhirnya berhasil menculik Akilah, sedangkan Nate harus tewas karena lukanya yang sangat parah. Keesokan paginya, Mark pun mendatangi kantor polisi dan memberitahukan kepada anggota Nate, kalau sekarang dialah yang akan mengambil alih semua tugas Nate sebagai kepala polisi. Kemudian, Mark datang ke gereja dan menceritakan semua kejahatan Alvarez kepada semua orang yang ada di sana, dan dia meminta mereka untuk mengabarinya jika ada yang melihat Alvarez atau anak buahnya, karena sekarang Akilah telah diculik oleh mereka. Sedangkan Akilah yang baru sadar, ia sudah berada di hadapan Alvarez dengan tangan yang terikat. Yang mana di sini, Akilah nampak tidak takut sedikitpun dan malah meminta Alvarez untuk menghabisinya. Namun Alvarez mengatakan kalau dia tidak ingin melakukannya dengan cepat, melainkan ingin bermain-main terlebih dulu. You begged me to kill you. Sementara di luar gedung, terlihat dua orang anak kecil yang tak sengaja melihat tangan kanan Alvarez yang sedang berjaga, yang kemudian kedua anak kecil itu menceritakannya kepada Mark. Mendengar itu, Mark pun akhirnya mengetahui kalau Akilah sedang disekap di gedung tersebut. Hey, Menlo. Malam harinya, Mark mendapatkan telepon dari Alvarez yang mengajaknya bertemu di sebuah pabrik gula tua, untuk melakukan pertukaran antara Nora dengan Akilah. Alvarez juga meminta Mark agar datang sendirian tanpa senjata, dan dia mengancam akan membunuh Akilah jika Mark berani macam-macam. 7 a.m. Mark yang sudah memiliki rencana, ia kemudian menghubungi Alex untuk meminta bantuan, dan memintanya untuk membentuk pasukan. Hingga pada esok paginya, Mark pun pergi menemui Alvarez sendirian dengan tangan kosong. Setelah diperiksa, Alvarez kemudian turun dari mobil dan bertanya di manakah sekarang keberadaan Nora. Mark pun menjawab kalau Nora sekarang dalam perjalanan menuju ke sini. Yang padahal itu hanyalah tipuan untuk mengulur waktu karena ternyata Alex dan yang lainnya sudah berhasil menyelinap masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan Akilah. That's all I want. Hingga setelah Alex berhasil mengamankan Akilah, Mark pun langsung menghabisi tangan kanan Alvarez. Kill him. Yang di saat itu juga Carlos bersama teman-temannya yang lain muncul dengan todongan senjata.
Di sini Mark meminta mereka semua untuk menurunkan senjata, dan memberikan kesempatan kepada Alvarez untuk membela diri. Hingga pada akhirnya, Alvarez pun tewas dengan pisau yang juga ia gunakan untuk menghabisi Akim adik Mark. Di akhir film diperlihatkan Mark dan Akilah yang sekarang sudah balikan, dan Mark memutuskan untuk tinggal menetap di pulau ini. Setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film yang kami sajikan, semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi, kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.